Siang tuh. Kita mulai ya. Bentar ya, saya buka dulu. Saya belum absen nih. Sebentar, saya absen dulu. Oke. Oke, nah mungkin kita lanjut lagi ke sini. Nanti kalau memang ada waktu lagi, kita akan coba diskusi lagi untuk apa tuh namanya? Kalau nggak sebelum ke sini dulu deh. Dari materi yang kemarin, ada yang mau minta di-review ulang nggak? Yang materi-materi yang sebelumnya. Jadi kemarin tuh materinya yang akan masuk itu ya tadi ya. Machine learning, introduction-nya, lalu ada regression, ya tentunya regression. Dari habis regression itu regression itu kan ada beberapa sampai perhitungan gradient descent-nya. Ada classification. Nah, classification itu ada beberapa tuh. Ada KNN, ada logistic regression, ada SVM, lalu apa lagi ya? Kayaknya itu sih, sama clustering. Clustering itu kita cuma ada k-means doang. Nah, habis itu kita masuk ke ANN. ANN itu bisa untuk tiga-tiganya ya, regression, classification, sama clustering. Kalau nggak ada mungkin bisa jelasin ulang nggak yang cross validation itu? Oke, cross validation ya. Iya. Cross validation itu pertemuan, saya lupa ya, pertemuan 15-16 itu ya. Coba saya cek dulu. Learning. Mana? Kok nggak ada?
Coba lihat satu-satu ya. Bukan ini. Coba saya cek ini. Apa ini ya? Nah ini ya, betul ya. 18. Iya kok. Nah ini paling sebenarnya gini aja. Sebenarnya kan kita setiap untuk proses machine learning itu kan kita perlu ada dua proses. Kenapa dua proses? Karena kalau misalkan kita, let's say nih kita ada satu dataset nih ya. Satu dataset itu namanya dataset emotion lah ya, emotion misalnya. Yang dimana dia ada misalkan 1000 image ya, 1000 images ya misalkan. Apa 1000 data lah pokoknya intinya. Nah, kita butuh satu untuk training. Training itu istilahnya itu untuk yang kita butuh training gitu ya. Training itu satu untuk ini ya, satu untuk dia belajar dari data, ya kan training kan ya. Nah, tapi untuk kemudian kita kan pengen ada satu teknik lagi untuk ngetes kira-kira itu model kita itu mengertinya seberapa besar sih, seberapa banyak sih, atau bisa merepresentasikan model saya bisa merepresentasikan problem untuk emotion recognition itu seberapa besar ya, seberapa bagus gitu ya. Nah, untuk dari itu kan kita perlu satu set lagi yang namanya set testing gitu ya. Nah, ini ada set training, ini ada set testing. Testing ini idealnya adalah satu set yang memang belum pernah dilihat sama sekali sama model tersebut. Ya, jadi misalkan di sini terserah sih kalau kita kalau kita data setnya itu ada 1000 gitu ya, berarti kita bisa bagi 80-20 testing sama training. Ya, testing berarti 200, training 800. Ya, ini untuk training, ini untuk testing. Nah, tapi kalau dengan caranya begini, ini kan sebenarnya modelnya itu kita trainingin, habis itu kita testing ya. Coba lihat, oh masih jelek nih, training lagi, testing masih jelek lagi nih. Nah, yang dites itu kan cuma 200 saja nih sebenarnya ya. Tes ini 200. Tapi kan sebenarnya kita nggak pengen bahwa ininya besar, trainingnya juga tambah kecil. Nggak pengen ya, karena semakin kecil dia belajar datanya, semakin sedikit dia belajar datanya, semakin nggak bagus juga gitu ya. Idealnya harusnya semakin nggak bagus juga hasilnya. Sehingga apa yang kita jadikan daripada kita selesai training baru testing, kita mau bagi ini sebelum saya benar-benar testingin, saya bagi dua gitu ya. Terserah bagi duanya itu mungkin 80-20 lagi, boleh sih bebas, atau 90-10 gitu ya. Bisa aja di sini 90-10 kita bilang 80, di sini berarti 720. Yang dimana di sini tetap di training, tapi di trainingnya itu bagi dua, ada training dan ada untuk validasi. Dan di sini tetap ada testing juga gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya itu saya sudah bisa testing dulu nih sementara. Ya, jadi saya testing dulu sementara, oh jelek nih, saya balik lagi ke dia, training lagi, oh jelek, testing lagi, sampai benar-benar ngurangin ininya. Nah, sama sebenarnya konsepnya. Dia training ke 720 dan dia belum pernah lihat 80 data ini. Dia cobain kan ya. Dan seterusnya muter-muter sampai benar-benar udah jadi ini, kita tes benar-benar data testingnya lagi. Nah, kalau begini, ini kan sebenarnya modelnya itu dia cuma pernah di testing sama 80 data ini. Nah, kenapa itu kita muncul yang tadi ya ini ya training saja. Nah, kenapa itu kita muncul tadi untuk cross validation? Tujuannya adalah daripada kita fix punya satu set validation di sini dan satu set training di sini, gimana kalau kita gantian aja gitu ya validasinya? Kan sebenarnya kita ada bagian, let's say di sini 1/5 bagian.
Tuh ya, di sini ada 4/5 bagian. Nah, bisa aja kita 1/5-nya itu data yang sebelah sini, gitu ya. Ini 1/5 data sini, sisanya 4/5 data sini. Nah, kenapa nggak kita tadi pakai keseluruhan data, kita gantian untuk training dan validasi. Nah, muncullah yang tadi sebenarnya cross validation, di mana kita bisa mencoba kombinasi-kombinasi yang berbeda untuk training dan validasi. Gitu sih. Jadi kalau kita bilang scaffold cross validation nih, gitu ya. K-nya itu tergantung berapa gitu ya. Kalau K-nya 10, berarti nanti datanya itu terbagi jadi 9/10 dan 1/10. Ini untuk training, ini untuk validation. Biasanya seperti itu. Kalau kita bilang K-nya 5, berarti 4/10 untuk training, 1/10 untuk testing. Validation. Gitu. Nah, jumlah datanya berapa ya? Beda. Kalau di sini berarti 90/10, kalau di sini berarti 80/20 gitu ya. Nah, kalau fold-nya gimana gambarannya? Ya tadi gambarannya. Di split pertama itu dia random ngambil 1/5 bagian gitu ya. Terus habis itu untuk training, dia training ke 4/5 bagian dia. Jadi dia training dulu, terus dia testingin ke sini, udah oke, dia pakai optimization apa, terserah untuk update weight-nya di sini ya. Terus habis itu sama, split kedua, dia training dengan 4/5 data dari sini, dia testing ke 1/5 data dari sini. Dan seterusnya sampai semua kombinasi dapat, terus habis itu dapat parameternya. Ini satu ini ya, baru kita testing ke datanya dia. Dengan harapan bahwa daripada kita punya satu model begini aja gitu ya, harusnya dia akan perform lebih bagus in term of generalization dalam hal ini. Kenapa? Karena dia ketemu dia dikombinasikan ke beberapa settingan testing sama validation. Training sama validation sebelum kita masuk ke tes data. Kira-kira seperti itu sih. Ini tambah bingung atau tambah tercerahkan? Jelas sih kok. Oke, sip. Cuman Kira-kira aku seperti itu. dengar Ya? di internet kalau misalkan seperti kayak KNN gitu atau ya kayaknya KNN cara nentuin K itu pakai cross validation. Jadi aku bingung gimana cara dapat K itu dari cross validation. Cara pakai K K itu dari cross. Gimana? K-nya mungkin berbeda kali ya. KNN, maksudnya mau menentukan jumlah KNN-nya Iya. dari K cross validation gitu ya? Atau Iya. K-nya pasti sama nggak itu? Maksudnya, soalnya kan ada KNN, ada K-means, ada K-fold, itu K-nya itu beda-beda semua gitu. Kalau KNN, Tapi kasusnya KNN sih. Kasusnya KNN Iya. untuk mencari jumlah K yang paling bagus gitu ya? Atau untuk mencari hasil yang paling bagus gitu? Atau Untuk mencari K yang paling bagus itu. Gimana untuk mencari K yang paling yang bagus paling ya? bagus. Iya. Mungkin lebih ke ini kali ya. Kan sebenarnya jumlah untuk dapetin jumlah K yang seperti kemarin ya, untuk dapetin jumlah K mungkin seperti ini kali ya. Kalau memang mau buat dapetin K yang bagus gitu ya. Saya mungkin kasih di sini aja lebih gampang. Untuk KNN itu kan sebenarnya sama nih, dia ada satu data gitu ya. Habis itu kan kita mau coba apply K-nya, betul kan ya. Dari sini, ini contoh yang kemarin ya. Jadi kita mau coba bahwa kalau misalkan K-nya 1, itu hasil ini tetap sama nih. Kalau K1 ini kan training, ini testing ya. Kalau K-nya 1 di training, hasil testingnya berapa gitu ya. Misalkan di sini akurasi. Let's say kita bicara akurasi deh. Akurasinya berapa gitu ya. Tapi matriksnya bisa berbagai macam. K-nya 2, ini akurasinya berapa? Gitu kan ya.
sampai KN itu akurasinya berapa. Nah, sama nih kemarin tuh sampai kita lihat bahwa kita mau ada 2 akurasi ini. Yang di sini let's say kita bicara jumlah jumlah K-nya gitu ya. Ini jumlah akurasinya. Mungkin 0 sampai 1 sampai 100. Ini 1 sampai N misalkan ya. N-nya misalnya 10 lah let's say. Yang kita lakukan ini kan sebenarnya yang kemarin kita lakukan, ingat kalau ada Python notebook-nya, jumlah K-nya itu mungkin kita lihat ya, jumlah K-nya itu 1, misalkan dia bentuknya itu seperti ini. Ini contoh aja ya, contoh. Nah, ini kan ya. Nah, ini untuk akurasi ketika dia training misalkan ya. Nah, terus habis itu kan dia ada akurasi ketika dia testing, betul ya? Testing di sini juga misalkan. Ini ketika testing, akurasi testing. Nah, mungkin untuk ini kemarin gambaran dari yang ini ya, yang Python notebook ini ya, kalau memang masih ingat. Nah, mungkin untuk yang tadi K-fold ya, K-fold cross validation itu lebih ke arah tadi. Ini untuk validation ya, mungkin ya, untuk akurasi dari validation ya. Sehingga dia akan coba kombinasi yang paling pas nih. Dari sini, misalkan ketika dia fold 1, fold 2, fold 3, dan fold 4, itu kan pasti dia akan menghitung nih sama-sama. Ini di testing terhadap dia, gitu ya. Terus ini di testing terhadap dia. Ini di testing terhadap dia, dan seterusnya. Sehingga nanti akan muncul satu grafik lagi nih harusnya, dari sini ke sini. Kira-kira seperti itu. Kayak gitu mungkin kali ya, untuk mencarinya. Jadi lebih ke arah, kan sebenarnya sama aja nih. Kita mau mencoba di sini kan training dengan data ini nih, terus kita testing dengan data ini gitu ya. Dari training dan testing kan kita tadi mau mencoba untuk melihat jumlah K yang paling pas, itu kan kita bisa coba satu-satu, plus kalau misalkan memang kita mau lihat dia overfitting apa enggak, kita mau melihat kondisi ketika dia training dan kondisi ketika dia validasi gitu ya. Nah, tapi biasanya untuk kalau kita pakai cross validation, harusnya akurasi training ketika trainingnya sama akurasi ketika testingnya itu akan semakin dekat sih. Kira-kira seperti itu. Gitu bukan yang kamu baca gitu hasilnya? Ya mungkin gitu sih. Sama. Jadi settingannya mungkin hasilnya sama kali ini ya. Cuma dari datanya sendiri tadi sih, instead of kalau kemarin kan Python notebook-nya itu cuma training sama testing nih. Sekarang mungkin kita pakai settingan K-fold cross validation, untuk settingan cross validation. Itu sih. Jadi implementasinya tetap lebih dari sini sih. Jadi dia training cross validation, datanya untuk training datanya training data cross validation gitu sih. Instead of dia cuma training satu terus habis itu testing ke yang lain. Kira-kira seperti itu. Tujuannya tetap sama sih, kita pengen mendekatkan ini sih. Jadi dengan harapan bahwa akurasi training sama ini tuh semakin dekat. Sehingga kita bisa cari nih, oh yang paling dekat itu mungkin di sini ya, paling dekat. Ya udah kita ambil ini gitu. Jumlah K-nya misalkan 2 gitu. Misalkan, atau K-nya 1. Walaupun mungkin ada yang lebih tinggi di sini. Cuma di sini kan rendah. Kira-kira seperti itu sih. Oke, jelas kok. Thank you. Sip, sama-sama. Kok? Ya, Itu tadi kalau kita cross validate gitu, tadi kan kata Koko buat nyari model yang terbaik ya, default berapa? Nah, terus betul semuanya ya. Terus terus itu berarti mesti disimpan dong ya. Disimpan berarti kita pas dia cross validate kita callback gitu kok, atau sebenarnya gini, tadi tujuan semuanya itu kita mencari model yang paling bagus kan ya. Tujuan cross validation ini sebenarnya untuk mengurangin overfitting. Jadi salah satu teknik untuk mengurangin overfitting. Untuk modelnya disimpan apa enggak harus sih. Jadi modelnya pasti terakhir disimpan kan ya. Tapi untuk
Maksudnya untuk volt mana yang paling bagus itu ya kita testing sendiri gitu. Bisa aja kita pakai 5 volt, kita coba mungkin lebih bagus daripada 10 volt. Nah, itu kita coba-coba sendiri sih. Cuma tujuannya kalau kita apply ini harusnya kita akan dapat model yang bagus. Yang model yang bagus itu berarti model yang tadi bisa mengeneralize problem. Salah satu ya salah satu matrix atau salah satu indikator dia bisa mengeneralize itu ketika testing dan ketika training harusnya nggak gitu jauh beda. Dan recall, precision, mungkin hitung F1 score-nya itu semua nggak gitu beda jauh gitu. Kira-kira seperti itu sih. Iya kok, cuma kemarin kan kita udah nyoba-nyoba buat key vault cross validation-nya juga. Nah, baca di mana-mana tuh kayaknya di ini nggak sih dipisah gitu train set sama test setnya. Nah, Betul, pasti tapi kalau dari apa namanya yang di slide itu kayaknya test set dia bakal berubah-berubah terus ya tiap vault ya. Oh, sorry, ini validation set kita sebutnya. Walaupun kita ini kita namanya validation set. Untuk training sama testing data, ini saya hapus dulu ya, biar nggak bingung. Training sama testing data itu pasti kepisah. Ini pasti ada kepisah gitu ya. Nah, tes data ini udah pasti nanti untuk final validation-nya. Ini ketika proses testingnya. Nah, ketika proses training itu dia kebagi jadi dua, training sama validation namanya, validation set. Nah, iya kok itu aku ngerti, cuma kalau dari situ kan itu kan dari validation set yang 5 volt itu kan yang volt 1, volt 2, volt 3, volt 4. Nah, itu tiap split itu tiap volt itu dia ini kan ya dibeda-bedain gitu ya validation set. Validation yang buat ininya. Betul dibeda-bedain. Ini voltnya satu, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 gitu ya. Ini beda-beda. Jadi sebetulnya kita nggak perlu define ininya ya. Nggak perlu define buat dia trennya gimana, tesnya gimana gitu. Kalau misalkan kita pakai escalern. Oh, nggak usah. Dia kan otomatis sendiri. Kalau escalern dia udah otomatis sih, kan tinggal tentuin aja K-nya berapa gitu ya. Dia kan otomatis ini sendiri. Tapi kalau kita coding sendiri berarti kita anggapannya itu berarti kita 1000 nih misalkan ya. Kita yang pertama itu kita bagi sendiri lagi nih dari indeks 0 sampai indeks kalau 1005 20 ya. 20 itu nanti akan jadi ini. Berarti indeks 21 sampai 100 lah, nggak 100. 21 itu berarti dia akan training pakai ini dulu, terus habis itu dia testing. Tapi kalau untuk escalern nggak usah sih. Otomatis itu. Jadi tapi salah nangkep. kalau escalern itu otomatis, tapi kalau prosesnya seperti ini nanti dia akan itunya. Tetap dia akan misalkan 5 dia berarti akan ada 5 split. Kalau 10 dia akan ada 10 split. Dia akan otomatis training dan validasi sendiri. Dari kombinasi itu ya. Oke. Betul. Cuma cara jalannya seperti ini harusnya. Walaupun memang dalam code itu cuma satu baris doang kan ya. Cuma kita nggak sebutin itu ya. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Kok? Iya. Berarti untuk tiap volt yang misalkan volt 1 dari speed 1 atau speed 2 itu tetap dia bagian data yang sama kan kok? Datanya sama kan? Cuma dibedakan volt 1-nya itu jadiin validation test, kalau untuk speed 1, kalau speed 2 pakai volt 2 yang jadi validation test gitu aja kan kok? Iya betul. Betul. Cuma semua ini datanya sama sih. Datanya tetap sama gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Makasih kok. Ya, sama-sama. Go, mau tanya tapi untuk yang regression Go. Boleh. Yang di bagian gradient descent itu kan ada bilang dia harus pas gradient descent itu berarti dia nyari si tetanya kok berarti ya sampai biar minimum cost-nya. Dia nyari dia sebenarnya pengen minimize tetanya. Pengen minimize tetanya itu. Jadi cost function-nya betul. Dia minimize cost function-nya dengan tadi apa tuh namanya? Partial derivatif ya.
Nah, cuma gradient cara descent. ya gradient descent. Cuma cara nyarinya itu tetap nanti tetanya itu dikurangin sih atau ditambah. Bentar saya tunjukin ya. Sambil tunjukin aja biar gampang. Ini ya linear regression ya. Benar nggak sih? Jadi kan sebenarnya tujuan gradient descent itu kita kan sebenarnya tujuannya pengen kita minimize ini nih ya. Soalnya kita minimize cost function dari tetanya sendiri, tetanya masing-masing. Cara ininya itu pakai gradient descent. Nah, gradient descent itu kan caranya gimana? Gradient descent-nya itu adalah tadi partial derivatif dari tetanya dia, cost function tetanya dia gitu ya. Nah, nguranginnya gimana? Tetap sama, nguranginnya itu tetap theta yang ke J itu sama dengan theta yang ke J yang lama dikurangi dengan tadi sebenarnya gradient descent-nya. Gradient descent-nya dia gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti kita bisa lihat nih ini tuh arahnya kemana gitu ya. Apakah saya perlu plus atau saya perlu minus arahnya ke sini dan berapa banyak, berapa besar. Nah, berapa besarnya itu tergantung dengan alfanya juga, learning rate-nya juga dia. Kira-kira seperti itu sih. Kok dia lihat apa bisa nentuin dia plus minusnya tuh dia tadi apanya kok? Hasil dari mananya? Hasil dari ini partial derivatifnya dia. Nah, partial derivatifnya dia itu pasti nanti hasilnya ini. Jadi di sini. Nah, let's say gini nih. Berarti kan hasilnya itu akan H0x ya. H0x sama min Y itu ini adalah hasil dari Y hat-nya. Hasil dari prediksinya ya. Prediksinya sama ini hasil dari Y true-nya. Gitu ya. Jadi misalkan tadi nih, let's say kita bilang bahwa ketika X-nya itu nilainya 5, Y-nya itu dia predik 6 gitu ya, Y hat-nya. Tapi Y aslinya, ini Y true-nya itu sebenarnya dia harusnya 5 gitu ya, harusnya coy. Ini contoh aja ya, harusnya 5 gitu ya. Sehingga kalau di sini berarti kan rumusnya itu yang kita prediksi 6 dikurangin dengan 5 gitu ya, dikali dengan X-nya dia 5. Habis itu dijumlahin terus sih. Ini anggapan ada banyak nih ya. Kan ini sigmanya dia ya ada banyak ya. Kalau ada banyak kita jumlahin aja. Cuma let's say misalkan ini ada satu doang nih ya. Jadi 5 dibagi dengan M-nya. M-nya kan jumlahnya ini satu doang nih datanya. Bagi 5, 1, 5. Gitu sih kira-kira. Nah, terus itu jadi 5 gitu ya. Kurang 5 ini jadi kan minus tuh arahnya. Gitu sih. Berarti kalau hasil dari si apa itu? Si gradiennya plus justru kurang minus berarti gimana sih? Betul. Kalau hasilnya positif pasti dia negatif. Tapi kalau hasilnya negatif dia akan jadi positif. Gitu. Oke, terus ini dia repeat until convergence itu maksudnya sampai apa tuh? Convergence itu intinya tuh sebenarnya datanya itu nggak ketemu, intinya datanya terlalu besar sehingga kita nggak bisa ngitung lagi, atau sebenarnya kita repeat sampai tadi kalau ininya gini, kalau misalkan kita hitung terus gitu ya, sampai benar-benar mau ketemu itu kan pasti ada apa ya, apa tuh istilahnya itu, bedanya itu kan pasti ada 0,000 berapa gitu ya. Nah, tapi kan nggak akan ketemu, benar-benar ketemu nih, sehingga sampai memorinya habis ya kita intinya sih sebenarnya ini sampai memori habis gitu ya. Itu kita hitung ini terus, atau sebenarnya kalau di sini kita sebelum convergence kita kasih variabel tambahan lagi gitu ya, sampai mungkin errornya di bawah berapa gitu ya, atau sampai mungkin error sebelumnya dan error sesudahnya itu bedanya tuh udah 1/10⁻10 misalkan. Itu bisa sih, kira-kira seperti itu. Jadi gimana sih kok? Atau ini biasanya kalau kita mikir atau sampai iterasinya berapa dan epochnya berapa.
Gitu sih. Biasanya sih kita dalam code itu kita kasih iterasi, sampai iterasinya habis, dia stop. Gitu sih, kira-kira. Ini kan minggu lalu kan Pak Alex ngasih kayak rumusnya gitu buat nyari si tetanya. Nah, kalau pakai rumus itu, dia tetap harus pakai gradient descent apa enggak, Ko? Apa cukup pakai rumus itu? Cukup pakai rumus itu aja sebenarnya. Kalau gradient descent tuh memang, nah, yang rumus di Pak Alex kasih itu kan turunan juga ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh saya nggak kirim lihat. Di ini sih udah kirim di chat Teams, Ko. Iya, kayaknya sih itu turunan kali ya. Turunan Coba saya lihat. Tapi itu memang nggak usah sampai gradient descent. Oh, nggak, ini perkalian ya. Iya ya. Nggak. Ini nggak usah. Nah, ini itu teknik yang ini itu yang diimplementasi oleh Escalern yang linear regression. Jadinya kita memang tidak bisa nentuin alfanya, learning rate-nya. Kita langsung ketemu gitu ya hasilnya. Nah, cuma bisa aja nanti kalau kita memang mau buat sendiri lagi gitu ya. Kalau Pak Alex kan ini berarti kita pakai semua data terus kita hitung langsung ketemu tetanya kan ya. Nah, kalau ini kebalikannya, kita tetanya kita random dulu, baru kita baca datanya keseluruhan gitu ya. Kalau nggak sesuai, kita pakai gradient descent untuk optimize-nya. Itu sih. Jadi tekniknya memang tekniknya memang agak berbeda dan kemungkinan besar pasti tetanya hasilnya mungkin akan beda juga. Cuma mungkin harusnya bedanya nggak gitu jauh banget, tapi pasti berbeda, hasilnya pasti berbeda sih. Karena kadang pun kita mengulang hal yang sama pun pakai teknik yang sama, hasilnya bisa kadang agak berbeda sih. Kira-kira seperti itu. Oke deh, thank you, Ko. Iya, sama-sama. Nah, ini gradient descent ini sebenarnya kalian bisa pakai untuk nggak cuma linear regression doang. Ya linear regression sih, tapi linear atau regression yang ada di dalam neural net itu bisa juga gitu ya, neural network itu kan bisa pakai gradient descent juga gitu. Tapi tadi apakah memang untuk solve ketemu theta itu harus pakai linear regression, harus pakai gradient descent? Enggak juga sih. Itu kira-kira. Nah, mungkin ada yang mau minta di review lagi, ada yang bingung gitu? Kok? Ya. Yang di activation function kan itu ada pakai U ya, U net itu. Itu W sama biasnya di random semua. Randomnya itu bebas banget gitu. Oh ya. Untuk yang W sama B itu biasanya pasti random dulu. Randomnya itu ya bebas banget sih. Cuma biasanya pasti ada range-nya. Antara 0,1 atau 0,100 terserah sih sebenarnya. Kenapa bebas gitu ya? Nanti toh kalau gede pun nanti dia akan balikin sih pakai gradient descent tadi sebenarnya. Dia akan balikin ke arah yang benar sebenarnya. Cuma pengaruhnya mungkin akan lebih lama lagi gitu. Nah, biasanya kalau kita nggak tahu, ya pasti kita randomize atau enggak kita mulainya dari nol semua, terus habis nanti kita coba lihat arahnya kemana. Kalau enggak, biasanya kita ada transfer learning yang dimana kita pakai weight yang, let's say nih kita mau tadi contohnya misalkan saya biasanya itu facial expression recognition misalkan ya kita ambil walaupun nggak sama ya kita ambil weight-nya. Kalau ini neural net-nya sama ya, settingan neural net-nya sama, kita tinggal pakai aja mungkin facial expression recognition yang dari punya orang lain atau face recognition juga yang agak mirip-mirip itu ya. Weight-nya saya ambil dari situ untuk sebagai initial weight atau sebagai initial bias. Habis itu saya training gitu sih. Itu jawabannya. Jadi apakah di random benar-benar random banget? Ya biasanya kita random banget atau kita kasih 0 aja atau kita kasih 1 semua untuk awal-awal. Kayak gitu sih kira-kira. Itu di mana ya? Menjawab ya tadi kira-kira. Iya. Ya. Terus itu fungsinya kan ada 6.
Nentuin pakai yang mananya itu gimana? Yang activation kan ya? Iya. Nah, nentuin yang bagaimana tergantung sih. Tadi tergantung kan kita memang mau gampangnya gini. Kita mau di sini itu kita mau input terus ada output kan ya. Nah, tergantung ini outputnya mau range-nya berapa. Kita pakai activation tersebut. Kalau memang kita mau input terus habis itu outputnya itu sama dengan inputnya, kita pakai linear function. Jadi let's say nih, inputnya 2,1 gitu ya. Kita mau outputnya dia berupa 2,1 juga. Kita pakai linear function. Tapi kalau misalkan mau input atau outputnya 0 sama 1, itu kita bisa pakai dia atau pakai punyanya si nggak ada ya dia doang si 2 itu. Tapi kalau memang mau pakai ya antara 0 sampai 1, tapi bisa 0,2, 0,5, itu pakai logistic sigmoid. Sama kalau mau antara hasilnya 0,5, 0,6 atau minus 0,6, itu bisa pakai tonnage. Value 0 sampai jumlah n-nya gitu ya. Gaussian juga sama nih, antara misalkan 1 sampai 0 sampai 1 gitu ya. Gitu sih kira-kira. Nah, balik lagi ke sini gitu ya. Tergantung dengan ini ya. Tapi kalau misalkan saya pakai begini, ini ada kemungkinan besar dia itu mengakibatkan exploding width sama atau kebalikannya diminishing gitu ya. Exploding itu ketika width-nya itu kita kalikan. Ini kan kita kan perkalian terus ya. Sehingga nanti kalau jumlahnya besar, semakin besar, dia akan exploding. Jadi mungkin hasilnya itu akan 5.000, 50.000 dan sebagainya, sehingga kalkulasi yang kita perlu hitung itu semakin gede gitu ya. Nah, untuk mengopres ini bisa aja kita ubah range-nya antara 0 sampai 1 aja gitu. Jangan sampai 2,1. Ya udah, kalau dari situ kita pakai yang sigmoid punya. Tapi kalau misalkan kita berpikir bahwa saya butuh negatif juga nih. Negatif 1 sampai 1. Ya udah, kita pakai yang tan edge punya. Sampai yang benar-benar dia terakhir, tadi ya di terakhir itu saya cuma butuhnya itu dia keluarnya 0 sama 1 doang. Pokoknya strictly 0 sama 1. Ya udah, saya pakai yang tadi function limit itu. Jadi tergantung sih. Kira-kira seperti itu. Gambarannya. Jadi tergantung dengan inputnya itu outputnya itu kita mau bentuknya seperti apa, mau kita press seperti apa. Kalau yang image kemarin, kenapa pakai relu gitu ya? Kita mau antara 0 sampai 255 hasilnya. Yang negatif itu saya hilangkan. Jadi kalau misalkan hasilnya negatif 255, ya saya jadi 0 aja. Itu pakai relu. Karena hasilnya akan 0 sampai n tadi. Nah, itu sih kira-kira seperti itu. Activation function-nya mau pakai apa aja, pakai itu. Nah, kebanyakan biasanya di tengah-tengah itu kita pakai sigmoid atau Gaussian. Ya, kebanyakan pakai sigmoid. Kenapa? Karena kita mau ubah yang minus n ke n jadi 0 sampai 1. Tapi kalau yang di belakang ini, tergantung. Kalau di belakang itu kita cuma biner, itu kita bisa pakai yang ini, yang limit function. Tapi kalau kita memang mau pakai probability 0 sampai 1 juga sama, kita pakai sigmoid juga. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin kebayang gambarannya? Iya. Kok? Iya. Maaf kok tadi kelewat yang atau belum ada yang nanya, saya kurang dengar tadi yang bipolar sama yang biner itu bedanya apa? Kalau bipolar itu dia lebih ke arah minus 1 sama 1 hasilnya. Kalau biner itu 0 sama 1, gitu aja sih. Jadi cuma beda outputnya aja, antara 0 atau 1 sama antara minus 1 sama 0 sama 1, gitu sih. Terus kalau misalnya kita mau implementasinya itu, kayak kita harus pilih yang mana, berdasarkan apa kok? Ya tadi berdasarkan ini outputnya mau bentuknya seperti apa. Kalau memang outputnya mau minus 1 sama 1 aja, ya udah kita implementasi yang bipolar. Jadi
Di sini nggak ada yang benar dan salah sih. Cuma biasanya jadi tadi. Kalau mau pakai yang mana aja nggak apa-apa kok gitu. Maksudnya tergantung kita mau pakai yang kayak gimana grafiknya gitu ya kok. Iya betul. Nah cuma tadi ada yang maksudnya ada yang biasanya lah. Biasanya di tengah-tengah itu kita pasti pakai antara tan edge atau sigmoid, tergantung dengan ini ya. Karena kita mau opres nih biar nggak terlalu gede nih, hasilnya nggak terlalu gede di sini. Nah kalau di pinggiran, kalau pinggirannya itu cuma biner aja 01, kita bisa pakai yang hard limit ini gitu. Cuma kalau misalkan kita mau pakai probability hasilnya antara 0 sampai 1 ya, atau mau minus pun ya kita pakai sigmoid keluarnya. Itu sih kira-kira seperti itu. Oke, kok. Thank you. Ya, sama-sama. Sip, mungkin ada lagi yang memang mau dibahas lagi gitu. Kok mau tanya tentang neural network kok. Boleh. Kebanyakan orang yang memakai neural network baik ANN maupun CNN kok itu mereka memakai arsitekturnya tuh dia buat sendiri atau kebanyakan menggunakan arsitektur yang sudah ada kok. Contohnya yang CNN pakai VGG, ada yang pakai yang net gitu kok. Nah, sebenarnya sih tergantung sih, kalau memang kita mau implementasi aja, harusnya sih kalau misalkan di level, menurut saya di level kalian kan, kalian baru dapat nih ya, itu biasanya itu kita nggak level kalian, anggapan level orang yang baru mulai gitu ya, itu biasa pakai punya orang lain aja dulu sih. Jadi misalkan, si ini ada VGG nih, atau si ini tuh ada satu neural net yang bisa kita pakai, itu bisa kita pakai dulu. Nah, Pak, jadi kita pakai. Nah, cuma kalau untuk arahnya ke research biasanya itu kita bangun sendiri biasanya. Jadi kita build sendiri untuk arsitekturnya. Let's say contoh gini nih, tadi kita mau bangun inputnya udah pasti jelas ya. Jadi cara bangunnya gimana? Ini aja deh sambil ini ya. Jadi cara bangunnya seperti apa? Inputnya itu udah pasti jelas. Itu akan jadi input kita. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang kalau features kita ada 5, berarti kan input kita 5, gitu ya. Kalau features kita berupa image dan dia itu 10 kali 10, berarti dia harusnya ada 100 input. Nah, itu pasti udah jelas. Output juga udah pasti jelas. Outputnya itu kita mau tahu bahwa outputnya apa. Kalau ada 10 kelas, ya outputnya pasti 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. 10 kelas itu ya 0, 1, sampai 9 gitu ya. Kalau misalkan kita mau bicara dia itu cat atau bukan gitu ya, itu berarti biner ya kelasnya, itu bisa 1, bisa 2 bentuknya. Kenapa bisa 1 ya, kalau misalkan dia, kita bisa pakai ini tadi yang biner. Kalau dia hasilnya 0 berarti dia bukan, kalau hasilnya 1 dia berarti cat gitu ya. Atau bisa aja di sini dog gitu ya, atau apa aja lah terserah. Kalau 3 ya 3 gitu ya. Nah, sama kalau hasilnya regresi ya juga 1 pasti hasilnya 1 untuk regresi. Nah, itu jelas untuk input dan output. Nah, yang perlu dipertanyakan yang di tengah-tengah ini, betul ya. Nah, yang di tengah-tengah ini itu tergantung. Kalau biasanya gini sistemnya, kalau data kita banyak gitu ya, banyak sekali gitu ya, itu biasa pasti ini bisa kita banyakin jumlah hidden layer-nya itu pasti bisa kita banyakin. Ini adalah tugasnya itu untuk mencari fitur. Jadi di sini itu semakin fiturnya itu lebih ke arah let's say gini. Jadi misalkan dari sini itu pasti fitur yang simple, di sini itu pasti fitur yang makin kompleks. Sebenarnya semakin banyak semakin bagus karena dia akan semakin general. Tapi kalau data kita tidak banyak, ini percuma ya. Kalau data kita nggak banyak, makanya biasanya itu kita mulai dengan nggak ada ini sih, biasa orang mulai dengan 4 dulu mungkin, biasa 4 layer atau bahkan 2 layer gitu kalau nggak itu banyak gitu ya. 4 habis itu ditambahin lagi gitu ya. Beda dengan image misalnya. Image kan kalau kenapa VGG itu ada yang 16 gitu ya. Dia mainnya 3 layer soalnya. Bukan 3 channel.
3 channel itu nanti saya tunjukin ada ilustrasinya. 3 channel itu masing-masing channel itu nanti ada weight ya, lagi masing-masing dan datanya harus banyak gitu ya. Nah sehingga kalau datanya banyak, layernya banyak, dia akan bisa berusaha, dia akan bisa dapat model yang lebih general. Itu sih gambarnya. Jadi pertama itu kita lihat datanya seberapa banyak dulu. Nah kalau nggak begitu banyak kita coba 4 dulu. Habis coba 4 kita tambahin 1 layer lagi, improve nggak? Kalau improve tambahin lagi terus. Improve tambahin lagi sampai dia nggak gitu improve. Nah habis itu kita baru main ke hyperparameter yang lain lagi. Nah settingan kedua adalah ininya jumlah nodes-nya gitu ya. Nah jumlah nodes-nya itu ada banyak sih sebenarnya ini. Ada yang bilang harus jumlahnya n atau enggak harus jumlahnya n plus minus 2 atau enggak 2 kali n plus minus 2. Ya itu tinggal diikutin aja sih sebenarnya lebih banyak mana. Cuma secara konsep untuk yang jumlah node ini itu lebih menggambarkan dalam satu layer ini gitu ya. Let's say satu layer ini kan kita mau bicaranya itu tentang yang simple. Kemarin masih ingat ya kalau yang angka 9 itu mungkin terdiri dari yang simple itu yang bentuknya seperti ini gitu ya. Kompleks itu lebih ke arah begini gitu ya bentuknya. Nah semakin banyak ini dia akan semakin belajar banyak kombinasi ya. Jadi titiknya itu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi semakin banyak belajar kombinasinya. Tapi again kalau kalau bentuknya tidak gitu kompleks dan data kita nggak gitu banyak, ini percuma juga terlalu banyak. Tapi tadi ada beberapa orang yang bilang pokoknya kita mulai aja dengan n plus minus 2 atau dengan n atau dengan 2n atau 2n plus minus 2 gitu ya. Ada juga. Nah itu sih itu yang kita buat dari awal seperti itu. Cuma untuk awal-awal biasanya untuk coba ya kita coba dulu punyanya orang. Kita coba punyanya orang dulu. Habis kita implementasi, habis kita ngerti, baru kita bisa buat sendiri sih. Hal ini sama dengan yang CNN. Ya CNN itu kan ada beberapa proses nih convolve-nya itu mau saya berapa kali dulu. Ininya berapa gitu ya. Layer convolve-nya itu setelah saya convolve, saya pooling, saya convolve, saya relu, terus saya pooling, itu kan satu proses. Itu mau ada berapa banyak. Nah, itu yang menentukan jumlah layernya kan ya, betul ya. Jadi misalkan di sini saya ada convolve, di sini ada pooling, di sini ada relu ya, biasanya relu bisa di sini, pooling bisa di sini lah, terserah. Nah ini kan sudah 3 layer dulu. Kalau saya mau ngulangin 2 kali ya berarti nanti ada 2 lagi gitu ya. Atau ada 1 layer yang namanya dropout. Ya, bisa juga settingannya seperti itu. Gitu sih kira-kira. Menjawab nggak kira-kira? Atau masih bingung? Jawab kok. Gitu ya. Nah, ya. Si layer itu jadi bukan melambangkan fiturnya gue ya? Si layernya melambangkan. Ya betul. Ini kan layer ini kan ya. Itu dia menggambarkan fiturnya betul. Fiturnya kan bisa berupa fitur yang simple seperti ini sama fitur kompleks yang seperti ini. Jadi ini ya fitur ya simple sama kompleks. Terus kalau banyak node itu melambangkan banyak data tesnya atau gimana tuh? Banyak ininya, banyak variasi. Kalau bisa banyak variasi dari fitur tersebut ya. Jadi kalau fitur kompleks ini ya mungkin dia variasinya ada yang begini, ada yang begini dan sebagainya lah ya. Lebih gambarin variasinya dia sih. Cuma again tadi kalau misalkan inputnya nggak gitu banyak, datanya nggak gitu banyak atau variasinya nggak gitu banyak, itu percuma juga karena dia akan mengulang terus. Dia akan mengulang hal yang sama. Sama dengan ini juga sama, dia akan mengulang juga gitu. Jadi nggak guna sebenarnya. Hasilnya mungkin akan sama tapi komputasinya akan lebih lama karena misalkan dengan 4 layer udah cukup, kalian kasih 6 layer gitu ya. Ya kita tambahin komputasi 2 layer lagi. Mungkin hasilnya akan sama gitu. Plus minus sama lah gitu. Gitu sih kira-kira seperti itu. Oke deh, thank you Ko. Sip, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ini.
kalau memang nggak ini, ya tadi kan sudah masuk nih untuk di mana di ANN nih. Nah, saya kasih gambaran dikit tentang deep learning. Nah, mana ya tadi? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh chat aja sih kalau memang lagi ada pertanyaan untuk apa ya untuk ya persiapan kalian ujian juga itu boleh sih, silakan nanti di chat aja. Nah ya di sini karena memang ini nggak ada sih sebenarnya karena ini tidak akan masuk di ujian juga, cuma lebih ke arah untuk karena saya melihat beberapa dari kalian sudah mulai masuk ke deep learning gitu ya, sudah mulai mengenal deep learning, mungkin bisa saya kenalkan sedikit kira-kira seperti itu. Ini enggak sih, ini saya cuma copy paste tadi dari slide ya, jadi ini dibiarkan saja. Tadi sebenarnya intinya itu kapan kita harus pakai deep learning, kita mesti melihat tadi ya data. Ini menurut Prof. Andrew Ng ya, sama performance. Datanya semakin banyak gitu ya, kalau semakin banyak untuk most learning algorithm itu dia nggak akan bisa nambah lagi gitu, karena ya udah performance-nya nggak akan semakin itu. Cuma kalau dengan deep learning dia performance-nya akan semakin tinggi seiring dengan data yang masuk ya. Datanya itu tentunya harus bagus sih ya, harus ada maknanya lah datanya gitu ya. Nah, cuma itu kenapa deep learning itu lebih oke gitu, karena dengan most algorithm dengan jumlah data yang sama dia bisa menghasilkan performance-nya lebih baik. Tapi perlu dipikirkan juga kalau datanya ya tadi ya, kalau datanya nggak gitu sama gitu ya, ada di sini gitu ya, nggak gitu banyak ya, kita bisa pakai dua-duanya sebenarnya. Dan kalau misalkan datanya nggak banyak ya mungkin akan lebih baik kita pakai yang most learning algorithm aja gitu. Nah, data sebanyak apa ini belum ada belum ada ngomong ini pokoknya banyak ini enggak gitu ya. Tapi ya kita coba lihat aja sebenarnya. Di situ sebenarnya kuncinya. Intinya sebenarnya kalau datanya nggak gitu banyak, percuma juga pakai deep learning sebenarnya. Atau nggak, percuma juga kita layernya banyak. Hasilnya mungkin akan sama, cuma kita komputasinya lebih lambat lagi. Nah, learning itu bisa kita bagi jadi 3 sebenarnya. Yang pertama tuh rule based yang kayak kemarin, ada input, terus kita buat rules-nya. Kalau inputnya seperti ini, pattern-nya seperti ini, pattern-nya seperti ini, itu berarti maksudnya seperti apa. Yaitu rule based gitu ya. Ada yang kita sebutnya konvensional learning algorithm gitu ya, atau learning algorithm sebelum deep learning lah ya. Itu biasa pasti kita butuh desain features-nya. Tadi contohnya kalau untuk image itu kita butuh shift mungkin tadi ya. Kita butuh histogram ya, kemarin histogram itu sebagai features. Kalau apa tuh namanya, teks itu bisa ngram, bisa TF-IDF, bisa word-fact dan sebagainya lah ya. Dari situ kita mapping ke features. Nah, kalau deep learning itu dari sini sampai sini gitu ya, itu dia melakukan sendiri ya tadi ya deep learning-nya. Dari sini sampai sini dia melakukan sendiri gitu ya, dari simple feature sampai more complex feature dia melakukan sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak usah pilih feature-nya seperti apa. Walaupun sebenarnya bisa kita kasih, biar dia cepat belajarnya, kita kasih fitur yang penting-penting aja, itu bisa. Tapi nanti sebenarnya dia akan belajar sendiri ya, untuk deep learning, fitur-fitur apa yang penting. Ini sudah lumayan lama, ini slide yang saya bawakan tahun 2018 kayaknya. Sekarang udah lumayan banyak sih, cuma anggapannya ya kita ada beberapa macam lah. Ada yang CNN modelnya kayak convolutional gitu ya, itu dia bisa feed forward, sama dia mainnya bagusnya di visual, itu dia bagus banget. Sama ada yang modelnya itu recurrent, itu biasa modelnya sequence atau temporal itu berarti dia memperhitungkan waktu satu waktu dengan waktu yang lain itu ngaruh gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, terakhir kita bisa untuk generate sesuatu ya, untuk mengenerate sesuatu.
Nah, kita coba fokus di sini dulu karena beberapa dari kalian tuh buat ada yang memang buat di sini gitu ya. Nah, untuk di sini sama sih sebenarnya kita pengen ya ini menurut sudut pandang dari biologi lah ya. Intinya sebenarnya sama aja cara kerjanya. Jadi kita itu biasanya melihat otak kita melihat satu benda itu kepecah-pecah biasanya. Dia akan merecognize dari fitur yang paling simple dulu sampai lebih kompleks dan lebih kompleks lagi sampai ke bentuk satu objek, dan itu lebih cepat gitu. Ya tadi sama sih, primitive features, object parts, terus habis itu kita mengenal dia sebagai objects. Intinya sama seperti yang tadi neural net ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini gitu ya. Dia ada CNN ya, CNN kombinasinya itu dia ada features learning-nya di sini modelnya. Terakhir dia ada bagian untuk classification. Nah, untuk feature learning itu dia terbagi jadi beberapa. Dia ada layer untuk convolutional sama ReLU untuk activation function-nya dia. Ini activation function-nya. Lalu untuk dimension reduction kita pakai pooling. Terus kita melakukan hal ini mungkin beberapa kali gitu ya. Itu yang nanti akan jadi feature learning-nya dia. Konsepnya begitu sebenarnya gampangnya. Untuk classification-nya terakhir kita flatten. Habis itu kita konekin semua dari kan nanti hasilnya itu akan banyak matrix ya. Akan banyak matrix, akan banyak map dari matrix. Itu semua di flatten, semua dikonekin satu sama lain. Baru terakhir kita jalanin softmax buat classification-nya dia. Gitu. Nah, convolutional itu apa? Jadi gampangnya gini, gimana idenya adalah gimana kalau kita buat satu filter yang dimana dia bisa memfilter bagian-bagian yang memang penting dari image tersebut, gitu ya. Jadi diharapkan dengan kita jalankan filter tersebut, bagian-bagian penting dari filter tersebut itu lebih, filter tersebut itu akan lebih membuat bagian penting itu lebih besar, lebih tumbuh gitu ya, lebih kelihatan. Nah, caranya bagaimana? Sama nih, saya ada satu filter, ya nanti akan ada filter N kali M gitu ya. N kali N kali M misalkan. N kali M kali apa lagi lah, terserah lah, mungkin H gitu ya. Di mana berapa kali berapa dikali dia ada berapa banyak filternya gitu ya. Filter itu pokoknya kita jalan, ya ini anggapan image kita jalannya tadi ya, filternya jalan, terus kita tinggal kalkulasi aja gitu ya, tinggal kita kalkulasi sehingga kita ada satu convolve features-nya lagi. Nah, kalau misalkan kita ada 10 filter, kita akan ada 10 fitur yang seperti ini. Kira-kira seperti itu gambarnya, itu jalannya convolutional. Nah, karena ada banyak, tadi ya pasti ada banyak, kita pengen bahwa ya udah nggak usah banyak-banyak deh, hasilnya kita kecilin lagi aja. Jadi kecilin itu fungsinya adalah dalam satu image harusnya kita lihat ini ya di sini ya, dalam satu ini aja deh, dalam satu image ini harusnya kita melihat 4 titik saja yang paling penting. Nah, caranya gimana melihat 4 titik yang paling penting? Kita pakai satu filter lagi, tapi filter tersebut itu lebih ke arah dia itu mengambil poolnya ya. Poolnya itu bisa ngambil ada max, ada min, ada average ya. Min itu jarang karena ngapain kita ngambil minimum average-nya, ngapain kita ngambil minimumnya gitu ya. Mendingan kita ngambil maksimumnya. Jadi kita lihat bahwa satu bagian itu kita yang paling penting, yang paling mencolok apa kita ambil. Itu maksimum sih. Kalau average ya berarti average dari satu region itu apa ya kita ambil. Ya itu bisa juga. Kalau minimum ya berarti yang paling tidak mencolok apa. Nah, filter tersebut dia akan jalan nih, kalau kita bilang 2 kali 2 dengan straight-nya 2, berarti straight itu dia sekali jalan 2 gitu ya. Berarti dia akan melihat satu di sini itu ya. Kalau max pooling, dia akan melihat satu di sini kan 2 kali 2 ya. Satu di sini itu yang maksimum yang mana? 6 kan yang paling gede. Ya udah kita ambil 6. Lalu karena straight-nya 2, dia jalannya 2 nih. Satu, ini jalan pertama, ini jalan yang kedua. Gitu ya.
Oh, thread-nya 2. Kalau di sini thread-nya 1 karena dia jalan satu-satu. Coba lihat ya, dia jalan dari sini, terus habis itu jalan dari sini, thread-nya 1 jalan lagi dari sini. Nah, sudah jalan dari sini. Dari sini itu yang paling gede itu apa? Ya udah sama 8 dan seterusnya. Ngambil di sini yang paling gede berapa? 3. Ngambil di sini yang paling banyak berapa? 4. Sehingga ini akan jadi satu fitur kita baru lagi. Yang dimana itu kita di sini ada 4 kali 4, jadi 2 kali 2. Berkurang separuhnya. Sehingga kita bisa ngurangin nih tadi ya dimensinya di sini. Ya tadi kenapa sebenarnya dimension reduction gitu ya. Kita akan berkurang dari sini sebenarnya dimensinya. Nah, ini ada satu contoh misalkan untuk digit recognition. Satu proses untuk CNN untuk digit recognition, gimana caranya gitu ya. Jadi sama, untuk digit recognition itu tergantung sih, karena digit recognition itu channelnya cuma 1 gitu ya, nggak perlu RGB karena kita nggak perlu informasi RGB-nya gitu ya. Kita perlu channelnya cuma 1 aja, black and white. Jadi 1, nah tergantung ini berapa kali berapa. Ya, misalkan kalau misalkan 28 kali 28, ya udah berarti kita ada 28 kali 28 kali 1. Nah, di sini kita masukin ada convolution layer, ada pooling layer, dan ada fully connected layer. Kita akan coba lihat satu-satu. Nah, untuk convolutional sama seperti itu nih, ada gambar seperti ini, lalu kita ada map seperti ini gitu ya. Tujuan kita adalah kita akan jalan satu-satu gitu ya. Kita akan jalan satu-satu sehingga nanti dia akan menghasilkan tadi ya, map itu akan akan bring out kira-kira itu fitur apa yang paling pas di sini. Nah, sehingga bentuknya bisa seperti ini ya, setelah kita jalankan mapnya mungkin gitu ya. Caranya gimana? Sama kayak tadi, image yang kita lihat image seperti ini, tapi yang dilihat sama komputer seperti ini gitu ya. 0 ini anggapan misalkan inputnya itu cuma 0 sama 1 gitu ya. Nah, ada 0, 0, 1 dan sebagainya. Dari situ kita jalankan filternya. Nah, filter ini adalah yang filter ini ada beberapa filter ya. Ini contohnya cuma satu filter. Filter ini yang nantinya akan jalan satu-satu gitu ya. Ya, pertama jalan satu-satu, tinggal kita kaliin aja. Ya, jadi 0 kali 1 ditambah dengan 0 kali 1 ditambah dengan 0 dikali 1, 0 1 ya. Ini kali ini kali ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dan seterusnya. Sehingga kita mungkin hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi kita taruh 0 di sini. Dan kita jalan lagi nih, next-nya lagi. Ada lagi nggak ya? Nah, sama kita jalan lagi, kita gampang ya, kita kalikan lagi, ya kita kalikan lagi, kita jumlahkan lagi, hasilnya 0 lagi. Kita jalankan terus sampai keisi gitu ya. Ya, kalau di sini berarti kan kita jalankan lagi. Kalau di sini berarti kan 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 gitu ya. Ditambah lagi mana yang filternya? Oh, 0 kali, jadi bingung nih saya. 1 ditambah min 1 dikali 1 gitu ya. Iya nggak sih? Ditambah lagi dengan 1 kali 0. Ditambah lagi 0 kali 1 tambah 0 kali 1, 0 kali 0 tambah 1 kali 0. Minus 1 misalkan ya di sini. Dan seterusnya ya, jalan-jalan terus. Nah, ini bentuknya seperti ini kira-kira. 28 kali 28 matrix. Ada kernel 5 kali 5 matrix gitu ya, atau ada filter 5 kali 5. Kita hitung. Ini bisa aja dibagi dengan jumlah filternya 9 itu bisa juga gitu ya. Nah, dari situ kita dapat matrix features-nya dia. Ini kita sebut sebagai features matrix-nya dia. Gitu ya. Nah, dari situ kalau misalkan tadi ya kan filternya itu ada
1. Ini kalau filternya ada 8, 5 kali 5 gitu ya, berarti kita menghasilkan 8 matriks juga. Yang tadinya 28 kali 28, kita jalankan filter 5 kali 5, sebanyak 8 filter, sehingga feature map-nya itu pasti ngikutin 28 kali 28, ada 8 matriks. Ya, banyak sekali gitu ya. Nah ini contoh yang lain sih. Kalau misalkan dari sini dikali dengan ini image-nya, ini filternya, ini hasilnya atau apa tuh namanya, feature map-nya dia gitu ya. Harusnya hasilnya seperti ini gambar. Kalau kita visualisasikan ya. Nah, ini yang benar. Ini yang sudah benar gitu ya. Tapi kalau yang belum benar mungkin tidak akan sebagus ini gitu ya. Nah, ini ya kira-kira ya. Jadi ini sudah ada convolve. Terus habis itu, nah setelah kita convolve, itu tadi ini setelah kita convolve, habis itu kan di sini kita lihat bahwa ada beberapa angka itu yang negatif, yang sebenarnya kita nggak butuh angka negatif tadi. Makanya kita pengen ada activation function. Nah, activation functionnya itu tadi alasannya adalah kita pengen maunya tuh antara 0 sampai 1 aja, atau 0 sampai 255. Kita nggak butuh nilai negatif. Karena percuma juga gitu ya, daripada kita susah-susah hitung, daripada nanti perhitungannya akan merusak gitu ya. Lebih baik kita masukin activation function untuk ini gitu ya. Jadi kita jalankan relu untuk activation functionnya, yang dimana tadi ya max 0 sama n gitu ya. Gitu ya. Jadi dimana kalau misalkan hasilnya negatif, dia akan jadi 0. Tapi kalau hasilnya positif, dia akan pakai as if gitu. Jadi sudah ini ya, ada 1 ini dan 1 di sini gitu ya. Nah, sampai di sini dulu untuk step dari CNN. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Seperti saya minum dulu ya. Ya, jadi memang digambarkannya itu bentuknya map ya, 2x2 ya. Cuma untuk implementasinya tetap sama sih. Nanti akan ada apa namanya, matrix memang 2x2. Nanti ada perkalian lagi gitu, matrix. Kok ya, seandainya dia 3 channel itu pas fully connected layer-nya itu gimana tuh kok scam-nya? Maksudnya iya 3. Dia jadi RGB-nya itu digabungin juga tetap. Betul, tetap digabungin dari akhirnya. Nanti akan ada contoh lagi sih. Tetap nanti RGB-nya itu tetap akan tergabung di fully connected layer-nya dia. Semuanya tergabung sih. Kalau ada 3 berarti kan ini kali 3 lagi nih. Kali 3 ini jadi instead of 8 dia ada 24 gitu ya. Ini ada 24 ya. Nah, nanti fully connected-nya 224, 28 kali 28 kali 24 fully connected-nya dia. Berarti berapa tuh ya? Banyak lah ini ya. Let's say kalau misalkan 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Fully connected dia ada 1000 berarti. Jadi, tetap sama sih, semua digabungkan. Gitu sih. Oke, thank you kok. Yuk, sama-sama. Nah, ini gambar. Nah, tadi kan ini semakin banyak nih ya. Tadi semakin banyak ya. 28 tambah 8 ya, semakin banyak. Nah, kita pengen ngurangin lah, jangan terlalu banyak gitu. Karena harusnya sih kita tidak perlu semuanya diproses. Karena kalau kita proses semuanya, yang ada komputasi kita kurang gitu ya. Nah, kita bisa pakai pooling. Tadi ya, poolingnya itu tergantung sih. Kalau kita bilang, ini saya lupa nih, ini satu ini ada artinya sih. Ini kita mau, saya lupa sih, ini namanya apa gitu ya. Kita mau ada batasannya apa enggak gitu ya. Sama ini berapa kali berapa, ini sama nih slide-nya berapa kali berapa juga ya, 2 kali 2 gitu. Jadi sebenarnya dia pakai 2 kali 2 dan dia itu enggak. Jadi ada sistem yang memang bisa begini ya, bisa keluar begini, sorry. Saya gambarin di sini, bisa keluar begini. Nah, tapi dia nggak mau, dia mau sistemnya itu yang di sini aja. Jadi sini dan sini gitu ya. Nah, padding, sorry, namanya padding gitu ya. Jadi apakah perlu ada padding ya? Enggak gitu ya. Nah, sama
dari sini mungkin dia akan cari nih dari 2 kali 2 itu yang paling tinggi yang mana? 0,3. Dia masuk 0,3. Dari sini yang paling tinggi mana? 0,5 masuk 0,5. Sini yang tinggi berapa? Dan seterusnya. Sampai dia feeling harusnya bentuknya itu kalau kita pakai 2 kali 2 dari 28 kali 28 harusnya jadi 14 kali 14 harusnya ya. Kebagi jadi 2 gitu ya. Karena masing-masing dari 2 itu kita ngambil 1 dari 2 vertikal, ngambil 1 dari 2 horizontal, ngambil 1. Ya, sehingga kita kebagi jadi 2. Nah, dari situ ya ini ya, dari situ sama nih kita ngambil ya. Ini dia jalan, terus dia ngambil maksimumnya. Sehingga tadi jadinya itu 14, separuhnya 14 kali tetap ada 8. Tapi setidaknya itu ini udah berkurang nih dari 28 jadi 14. Itu gunanya pooling sebenarnya. Nah, kita lakukan ini terus-menerus sampai kita ketemu fitur yang bagus ya, model yang bagus atau fitur yang bagus. Nah, terakhir gimana? Terakhir kalau kita memang mau, ini kan untuk belajar ininya nih, untuk belajar fiturnya. Nah, kalau kita mau klasifikasiin sama nih, kan kita ada 14 kali 14 kali 8. Ya, anggapan ini berarti 14 kali 14. Di sini ada 1 sampai 8. Di situ kita flatten. Flatten itu artinya itu kita tulis aja gitu ya dari ini kan misalkan begini nih gampangnya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 kita jadiin 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita flatten. Kita buat yang tadinya dari 2 dimensi 2 kali 2 gitu ya. Jadi 1 kali 4 kalau 2 kali 2. Tapi kalau misalkan dia 14 kali 14 berarti 1 kali 14 kali 14 berapa ya? Bentar, saya hitung dulu. 196 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kali 1 kali 196. Semuanya ya, semuanya. Dikali dengan 8 berarti. Kalau ada 8 berarti kali dengan 8. Nah, dari situ flatten tersebut kita fully connected ya. Jadi di sini kita bilang 1 kali 196. Di sini berarti kali lagi 8, berarti di sini hasilnya adalah 196 kali 8. Itu berapa tuh fully connected-nya. Nah, kalau ada 3 channel, sama 3 channel kali 3, ya udah. Ini juga fully connector-nya juga sama. 196 kali 8 kali 3 jumlahnya. Nah, dari situ kita di sini kita mapkan dengan ya, kita mapkan dengan jumlah dari kelasnya yang dimana kita akan jalankan softmax-nya dia. Ya. Kita misalkan kalau kelasnya 10 berarti di paling terakhir itu jumlahnya pasti 10. Dari masing-masing kelas dia akan coba lihat dari hasil softmax-nya itu ya 0 sampai 1 itu berapa dan kita cari yang paling tinggi. Ya, berarti probability-nya itu adalah kelas 3 misalkan di sini. Yang tinggi. Gitu kira-kira untuk jalannya. Nah, di sini untuk CNN arsitekturnya yang sebelah kiri itu lebih ke arah features untuk belajar features-nya, learning features-nya. Kalau di mana di sebelah kanan itu lebih ke arah untuk klasifikasinya gitu ya. Itu kira-kira seperti itu ya. 14 kali 14 berarti 196 nih, harusnya 196 kali 8 gitu ya. Nah, ini harusnya itu 1568 sih untuk vektornya. 1968 ini bisa kita kurangin sebenarnya kalau memang mau ya, jadi tergantung. Cuma kalau memang mau pakai full semuanya, nah ini 110 misalkan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari situ ya ini sama sih ini yang tadi. Nah, dari situ tinggal pertanyaannya seperti apa gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kita pakai punyanya ini atau pakai punya orang lain. Jadi tergantung sih. Untuk mulai pertama kali silakan pakai punya orang lain aja. Nah, karena untuk ngotak-ngatik ini kita butuh waktu lama sebenarnya untuk ngotak-ngatik ini gitu ya. Nah,
biasanya tadi ya, image-nya kita convolve berapa kali berapa gitu ya, berapa channel, max pool itu jadi berapa, ini berapa, dan seterusnya gitu ya. Nah, read out itu berapa gitu ya, 1, 10, 1, 10 gitu. Tinggal kita mempersiapkan tempatnya aja di sini. Saya berarti butuh persiapin 28 kali 28 sebanyak 8 biji gitu ya di sini. Di relu juga sama. Tapi kalau di sini saya perlu siapin 14 kali 14 kali sebanyak 8 biji. Sama di sini juga saya butuh 1 kali 28 saja. Kalau di sini saya perlu 1 kali 10 saja. Nah, untuk array-nya. Gitu sih kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa seperti ini yang dimana cuma layernya cuma 1, 2, 3 layer untuk apa? Untuk features-nya, belajar features-nya sama 1, 2, 3, 4 layer untuk classification-nya. Ya. Sama di sini juga kalau saya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 layer. Sini ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sama, ini bisa diulang beberapa kali. Ya, cuma perlu dihitung. Yang kalau kita nih, bedanya kalau kita buat sendiri sama orang lain, kalau buat sendiri itu kita perlu hitungin ini ya. Ini 14 nih, berarti kita convolve 14 ada 32 nih. Karena mungkin kali berapa gitu ya. Atau enggak ini filternya itu semakin banyak ya, 32 filter gitu. Jadi relu itu juga tetap sama 14, 22, tapi kita max pool itu akan semakin kecil lagi kalau kita pakai thread-nya 2x2 ya tadi ya. Akan semakin kecil lagi. Ini yang perlu kita hitung. Kira-kira seperti itu. Dari situ fully connected 7 kali 7 kali 32 harusnya jadi sekian. Kita relu harusnya jadi sekian. Fully connected karena nggak ada ini lagi, mau kita pecah lagi ya, tadi 128 mau kita pecah 1512 mau kita pecah jadi 128 itu bisa juga. Bukan pecah sih, kita kurangin dari 128 itu bisa juga. Kira-kira seperti itu. Dari situ mau kita langsung fully connected ke sini itu bisa juga. Dan outputnya berapa? Ini yang perlu kita buat kalau misalkan memang kita kita buat sendiri gitu ya. Kita desain sendiri untuk arsitekturnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini contohnya aja sih, contoh image, terus dari itu kita ada kernelnya, ada convolve-nya, relu, terus max pool. Kalau dilihat kan sebenarnya ketika relu gitu ya, itu nggak gitu beda jauh dengan hasil convolve-nya sebenarnya. Dan ketika kita max pool, sebenarnya kita nggak gitu beda jauh hasilnya dari ini sama ini. Kita cuma ngurangin aja sih. Ini sebenarnya teknik untuk kompres gambar juga seperti itu gitu ya. Cuma kita kompres saja. Nah, ini kernel kita ya sama nih. Kalau kita ada kernel 5 kali 5 ada 8, terus ada 32 biji gitu ya. Harusnya 32 sini. Hasil ini filternya ya. Hasilnya akhirnya nantinya jadi 14 kali 32 ini kan ya. Harusnya 32, 14 32, terus habis itu kita max pool sama nih. Ya, jadi bisa terlihat fitur-fiturnya. Ada lagi. Yang terakhir fully connected, terakhir lagi fully connected lagi, terakhir lagi softmax gitu ya. Itu kira-kira gambaran untuk arsitektur CNN seperti itu kebanyakan. Pertanyaan selanjutnya adalah kita belajarnya di mana? Nah, ini kernel ini terus bisa jadi sebagai weight sama bias mungkin. Jadi kita yang di sini itu N kali M-nya itu akan jadi weight-nya kita. Ini akan jadi weight-nya kita yang kita akan pelajarin. Jadi kalau misalkan di sini kita punya 5 kali 5 kali 8 ditambah dengan 5 kali 5 kali 32. Weight yang perlu kita pelajarin. Kira-kira seperti itu. Itu yang kita pelajarin untuk weight-nya. Nah, sisanya ya udah selesai. Ya, weight-nya itu adalah tadi kernelnya atau filternya dia. Ya, yang ini yang perlu kita pelajarin mana sih? Ya, ini gampang. Nah, ini yang perlu kita pelajarin weight-nya.
yang dimana isinya berapa ya, 5 kali 5 misalkan 001 00111. Ini yang perlu kita pelajarin. Dikali dengan jumlah filternya, ya. H filter. Kira-kira seperti itu. Dari sini ada pertanyaan dulu mungkin sambil saya absen ya. Yaitu sedikit gambaran lah untuk CNN cara jalannya seperti apa, cara itunya seperti apa. Ya, absen dulu ya. Tap. Tap. Attendance, oke. Sip, oke. Ada pertanyaan mungkin dari kalian untuk CNN ini? Nanti selanjutnya mungkin akan lebih detail, bukan detail sih, akan ada buat sedikit contoh-contoh LSTM seperti apa, perhitungannya, sama contoh-contoh implementasi seperti apa, walaupun sudah lama sih implementasinya. Tapi setidaknya mungkin biar ada gambaran kali, biar kalian ada gambaran. Nah, kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin ini udah mau kita istirahat aja nggak apa-apa. Ya, jadi kita istirahat, kita nanti masuk jam 3 lagi ya. Gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih. Ya, silakan. Mau tanya. Boleh. Yang input gambar kan dia ada anti-aliasingnya. Yang mana nih? Yang tadi angka 2. Angka 2. Oh, ini. Ini gitu ya. Ini ya. Itu kan ada anti-aliasingnya. Kalau misalnya data tesnya nggak ada anti-aliasing, tapi pas di train terbalik, sorry. Pas di training nggak ada anti-aliasing, tapi pas di tes ada anti-aliasingnya, itu gimana kok jadinya? Kalau bisa sih tetap dua-duanya sama sih ya. Kalau bisa kita pre-proses dulu untuk anti-aliasingnya dia dulu gitu. Karena kan untuk anti-aliasing kan sebenarnya kita bisa proses di satu image kan ya. Kita apply dulu anti-aliasing, baru kita testingin sih. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Gitu sih, kira-kira seperti itu. Benar nggak ya? Tadi testingnya itu nggak ada, trainingnya itu nggak ada anti-aliasing. Iya. Tapi testingnya ada gitu ya. Oh, oke. Paling kalau mau sebelum di training di anti-aliasing dulu aja nggak apa-apa. Sebenarnya. Cuma kalau misalkan kalau nggak ada pun rata-rata dia akan bisa dapat sih, karena untuk anti-aliasing kan paling dia nanti akan sedikit oke kan ya di sini gitu ya. Harusnya fitur dan sebagainya itu tidak akan ngaruh banyak sih. Kalau untuk di trainingnya ya, saya tadi jawaban saya itu kebalikannya gitu. Kalau training tanpa anti-aliasing kan berarti dia akan training semuanya gitu ya. Training sampai kayak beginilah ya. Training worst case-nya gitu ya. Kalau kita training testingnya ada anti-aliasingnya, harusnya tidak masalah sih untuk hasilnya. Kira-kira seperti itu. Cuma kalau bisa, biasanya idealnya itu testing sama training itu kondisinya itu mirip-mirip gitu ya. Kalau bisa sih seperti itu. Cuma kalau untuk
keadaan nyata kan kita nggak tahu ya apakah ini sudah di-apply atau belum gitu untuk anti-aliasing ya. Cuma secara konsep harusnya sih tidak akan ngaruh gitu banyak. Kira-kira seperti itu. Menjawab nggak mungkin seperti itu kira-kira? Oke. Menjawab. Karena kan dia sebenarnya akan melihat bentuk aja nih. Mungkin di sininya akan lebih bagus. akan lebih lembut aja kan ya bentuknya. Dia belajar ininya. Kalau di anti-aliasing kan ya. Jadi harusnya sih nggak masalah sih untuk dari segi, karena filternya itu pun dia akan jalan kan ya. Itu kira-kira seperti itu. Nanti ngaruh ke filter juga kok berarti? Enggak sih untuk filter. Sebenarnya anti-aliasing kan kita bisa apply filter juga kan ya, betulnya untuk apply anti-aliasing. Nah, cuma untuk filter ini sebenarnya dia akan lebih belajar fitur-fiturnya seperti apa. Untuk jumlah filternya sih mungkin kalau kita apply ada anti-aliasing sama tidak mungkin akan ada ngaruh filter, tapi ngaruhnya nggak akan terlalu banyak. Secara massal atau secara general dia itu tidak akan ngaruh banyak sih. Kira-kira seperti itu. Kecuali memang yang satu itu kita sudah apply apapun itu ya anti-aliasing, terus habis itu kita apply dengan dengan image processing lainnya lagi ya, image enhancement lain lagi, itu mungkin akan berbeda sih untuk itu. Cuma biasanya memang prosesnya itu sebelum kita testing atau sebelum kita apply, kita pasti enhance dulu image-nya, biar kualitas image-nya lebih bagus. Itu biasanya pasti ada sih untuk enhancement 1 atau 2. Kira-kira seperti itu. Itu sih kira-kira. Semoga menjawab ya. Oke, kok menjawab. Kasih kok. Sip ya. Mungkin ada lagi? Ada yang mau nanya gitu? Nah, kalau tidak ada, mungkin kita istirahat sampai jam 3, nanti kita ketemu lagi ya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Oke, kok.